Di pembukaan scene-nya ini, ada sekelompok pemburu hiu nih. Mereka lihat ada satu hiu di dekat kapal mereka. Langsung aja, mereka siap-siap buat nangkep hiu itu. Hiu-hiu yang mereka tangkep mau dijual siripnya. Jahat banget sih orang-orang kayak gini. Sementara dagingnya bakal mereka bawa pulang buat dimakan. Ini tiba-tiba muncul satu hiu putih besar dan kelihatannya sih serem hiunya. Ternyata hiu itu target mereka juga, tapi berhasil kabur. Kayaknya tuh hiu juga dendam deh sama mereka. Kapal mereka ditabrak. Lagi siap siaga, tiba-tiba hiu yang tadi mereka tangkap nyaplok salah satu dari mereka. Karena panik kecaplok, dia nggak sengaja nembakin panah ke temennya. Coba dilepasin tuh ikatannya. Hiunya jatuh ke air, tapi temennya juga kebawa. Si hiu yang ngamuk itu ngedeket lagi ke kapal mereka, tapi berhasil ditembak pakai panah rantai sama bos mereka. Tiba-tiba si hiu yang ngamuk lompat dan nyaplok salah satu dari mereka lagi. Si bos keseret jala yang ketarik sama tuh hiu, jadi ikut kecemplung. Pas si bos mau berenang balik ke kapal, tuh hiu ngejar dan langsung nyaplok dia. Oke, scene pindah. Ada sekelompok remaja nih. Mereka mau reunian setelah kelulusan kuliah mereka di kapal yah gitu. Ini si Yufei datang duluan, tinggal nunggu yang lainnya. Gak lama datang si Jangi sama Licing, pacarnya yang sekarang jadi model iklan terkenal itu. Dan terakhir sampai juga tuh si Wuliang sama pacarnya, Tongyan. Bisa kita lihat nih, dari ekspresinya Yufei sama Wuliang sama-sama canggung gitu ya. Wah, pasti ada apa-apa sih antara mereka bertiga. Ya udahlah ya, nanti mungkin bakal terungkap. Sekarang mereka mau berangkat dulu nih. Di tengah pelayaran mereka, Yufei mau nganterin kue kesukaannya si Tongyan. Datangnya nggak tepat waktu. Pas lagi pada bercanda. Nggak sengaja kelempar kue sama si Tongyan. Tapi untungnya dia santuy, dianggap seru-seruan aja. Tapi sayangnya sore itu Tongyan mergokin Wuliang lagi ngobrol berdua sama Yufei. Cemburu tuh dia. Besok paginya, Yufei ngomelin si Jangi nih, gara-gara nggak mantau arah kapalnya. Tujuan mereka itu mau ke Cupid Reef, dan sekarang entah di mana tahu. Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi? Mereka juga bisa tetap senang-senang kok di situ. Ini lagi jalan-jalan, Wuliang sama Tongyan ngelihat kapal pemburu yang tadi itu. Mereka bingung, kapalnya tuh jalan mundur. Mereka nggak tahu aja ya kalau kapalnya ketarik sama tuh hiu. Kan panah rantainya masih nancep tuh di badan hiunya. Wuliang penasaran, mau coba ngecek ke sana. Sementara itu, Yufei, Jangi, sama Licing mau nyiapin surprise buat Tongyan atas permintaan Wuliang. Tadinya Wuliang mau ngelamar si Tongyan di Cupid Reef, tapi kan gagal gara-gara si Jangi. Ya udah, akhirnya terpaksa di sini aja. Yufei mau nyelam dulu, mau nyembunyiin cincinnya, biar keren nanti pas ngelamarnya. Nah si Jangi lagi nyoba sirip-siripan hiunya itu buat nanti nakut-nakutin si Tongyan. Ini si Licing lihat ada jala yang ngambang-ngambang. Waduh, berarti hiunya nggak jauh dong ya dari situ. Dikira mereka ada penyu kejerat jala gitu, mau coba ditolong. Pas disamperin, kaget dong, ternyata itu hiu. Jangi sempet teriak ngasih tau Licing sebelum dia dicaplok. Licing panik, mau buru-buru nyamperin Jangi. Tiba-tiba di sisi lain, Wuliang naik ke kapal pemburunya. Dia nemuin jasad krunya di situ. Tongyan langsung ngajak dia balik. Takut bahaya kalau lama-lama. Pas di jalan balik, mereka nemuin perahu karetnya udah kosong. Bingung tuh, pada kemana? Sementara itu, pas Yufei mau naruh cincinnya, dia kaget ada sisa jasadnya si Jangi. Dan tuh hiu juga nongol. Tapi untungnya ketahan sama rantainya, gak bisa nyerang si Yufei. Yufei buru-buru naik. Dia ngasih tahu ada hiu, harus cepet-cepet pergi dari situ. Lagi ngebut, tiba-tiba tuh hiu lompat dong di atas mereka. Mereka kesabet sama rantainya, jadi pada jatuh ke air.
Wuliang nggak ada. Taunya, dia pegangan ke tombak yang nancep di hiunya. Tombaknya berhasil dia cabut. Jadi dia ada senjata sekarang buat ngelawan tuh hiu. Pas tuh hiu balik arah, mau nyerang lagi, langsung ditusuk tuh matanya. Kabur tuh hiu. Tongyan nyamperin Wuliang. Mereka berhasil naik ke perahu karet lagi. Tapi perutnya si Wuliang terluka. Coba ditutup tuh lukanya. Dan gak lama, Yufei sampai. Mereka mau ke kapal pemburu hiu yang deket dari situ. Baru juga mulai ngedayung, datang lagi tuh hiu. Wuliang nyuruh mereka diem dulu. Ini pas giliran Wuliang mau naik, hiunya datang lagi. Perahu karetnya disundul. Wuliang jatuh ke air. Tongyan langsung ngejar. Wuliangnya udah muncul ke permukaan. Malah si Tongyan yang hilang. Nah, untungnya ketemu tuh. Yufei langsung lemparin ban pelampung. Duh, susah banget manjat naiknya. Mana hiunya udah makin deket lagi. Disitulah Wuliang ngorbanin dirinya buat ngalihin perhatian hiunya. Bener aja, Wuliang tewas. Dicaplok sama tuh hiu. Yufei coba nahan si Tongyan yang mau lompat nolong Wuliang. Ditenangin tuh dia. Kalau dia mati juga, sia-sia pengorbanannya Wuliang kan? Sekarang tinggal sisa mereka berdua. Mana kakinya si Tongyan terluka lagi. Yufei coba ngejahit lukanya si Tongyan dulu, pakai peralatan seadanya. Walaupun pasti sakit banget, tapi berhasil. Lukanya udah ketutup. Malam itu, udara dingin banget di tengah laut. Yufei ingat, dia nemu pistol suar tadi. Langsung ditembakin tuh suarnya. Berharap ada yang lihat dan datang nolong mereka. Tapi ternyata sampai pagi belum ada juga yang datang. Si Tongyan demam. Mana nggak ada air minum. Ya ampun, terpaksa ngambil dari air bekas apa itu. Itu pun dikit banget. Lumayan sih ya, si Tongyan jadi agak segeran sekarang. Di sini, Yufei coba ngajak Tongyan balik ke kapal mereka. Tapi tatapan matanya si Tongyan masih kosong. Masih sedih dia kehilangan Wuliang. Yufei baru ingat sama cincinnya. Dikasih deh tuh. Dan dijelasin kalau pesta kelulusan kemarin itu cuma kedok. Sebenarnya yang ngerencanain ini semua si Wuliang. Emang mau ngelamar Tongyan. Wuliang minta tolong sama mereka, terutama sama Yufei buat bantu dia. Setelah denger itu, Tongyan malah jadi makin sedih. Karena kan Wuliangnya udah gak ada sekarang. Ini Yufei kepikiran ide. Mau bikin rakit pakai tong-tong sama derigen yang ada di situ. Si Tongyan tiba-tiba keluar, bantuin dia. Kayaknya udah mulai bisa nerima keadaan deh dia. Pas Yufei lagi ngerapihin rakitnya, datang lagi tuh hiu. Ditembak pakai panah sama Tongyan. Tapi sayangnya, tuh hiu berhasil menghindar. Oke, udah siap nih rakitnya. Mereka tinggal OTW ke kapal mereka. Padahal udah pelan-pelan loh. Tuh hiu masih aja ngintai mereka. Begitu hiunya ngedeket, ditembak lagi sama Tongyan. Dan kali ini kena. Tapi panahnya malah jadi ikut ketarik. Aduh, tuh hiu ngilang masuk ke dalam air. Tiba-tiba Yufei jatuh dari rakit. Tapi untungnya masih berhasil naik lagi. Lah, itu pistol suarnya kan? Ditaruh di situ tuh sama si Yufei. Lagi bingung mau lanjut ke kapal mereka apa balik ke kapal pemburu. Tuh hiu nongol lagi. Lompat mau nyerang. Mereka lompat ke air, tapi rakitnya hancur. Pas tuh hiu lompat lagi, Yufei nembakin suar ke mulut tuh hiu. Menyala hiuku. Akhirnya mereka mutusin balik ke kapal pemburu. Karena lebih deket kan? Gagal udah. Mana udah gak ada makanan sama minuman. Sisa roti yang tadi Yufei temuin juga udah habis kan mereka makan. Pas lagi bikin rakitnya tadi. Ini mereka coba turun. Dan berhasil nyalain kelistrikan di kapal itu. Yufei langsung nyoba nyari bantuan pakai radio. Tapi sayangnya nggak ada yang jawab. Udah mulai putus asa. Yufei nembakin suarnya yang kedua. Berharap kali ini bakal ada yang datang. Sementara itu, Tongyan coba masak air laut buat mereka minum. Ini aneh sih. For your information ya, air laut itu tetap nggak bisa diminum walaupun udah dimasak. Kandungan garamnya masih tetap ada. Malah makin tinggi kalau dipanasin. Kalau maksa dikonsumsi, bakal bikin dehidrasi dan masalah kesehatan yang serius. Malam itu, mereka ngobrol.
ngebahas persahabatan mereka yang sempat retak. Ternyata dulu tuh Yufei, Tongyan, sama Wuliang itu sahabatan bertiga. Tapi karena Yufei tahu Tongyan jatuh cinta sama Wuliang, dia jadi milih menjauh. Ya biar nggak ngeganggu mereka gitulah kayak orang ketiga. Tongyan udah lega sekarang karena udah tahu alasan yang sebenarnya. Karena selama ini dia jadi mikirnya Yufei juga suka sama Wuliang, makanya ngejauh. Nah, udah pagi nih. Di sini si Yufei nanya, kenapa ya di kapal ini nggak ada orangnya? Tongyan bilang, dia pernah nonton film dokumenter. Katanya hiu tuh nggak selalu nyerang manusia, kecuali ke-trigger. Ya mungkin orang-orang di kapal ini mancing hiu secara ilegal, jadi hiu itu marah. Exactly, Tongyan. Betul banget, emang begitu kenyataannya. Ini Yufei ngeliat, ada jala. Wah, lumayan tuh nangkap ikan buat makan. Pas lagi narik jalanya, tiba-tiba jalanya ada yang narik. Yufei jatuh ketarik. Tapi ada untungnya, dia jadi tahu kenapa kapalnya nggak bisa jalan. Ya itu, baling-baling kapalnya kelilit sama rantai. Ya udah, mereka langsung nyusun rencana nih buat ngelepasin rantainya. Jadi mereka bagi tugas. Tongyan ngurus baling-baling, Yufei ngalihin perhatian tuh hiu. Resikonya, kalau Yufei gagal ngalihin perhatian hiunya otomatis bakal nyamperin Tongyan kan? Yufei nggak mau Tongyan kenapa-napa. Jadi dia mutusin biar dia aja yang ngurus baling-baling. Tapi Tongyan nolak. Karena dia yakin dia lebih kuat dari Yufei dan bisa berenang lebih cepat juga. Oke, udah selesai debatnya. Sekarang mereka mulai mancing hiunya biar kelihatan. Bener dong, gak pakai lama. Langsung nongol tuh hiu. Inilah saatnya mereka mulai jalanin misi mereka. Nah, jala sama rantainya udah berhasil dilepasin. Tapi kok hiunya gak makanin ikan-ikannya lagi ya? Kemana tuh hiu? Waduh, tuh hiu ternyata nyamperin si Tongyan dong. Yufei langsung narik Tongyan biar naik. Dan Tongyan nyuruh Yufei nyalain mesinnya. Tapi Tongyan di sini gak mau langsung naik. Dia mau bunuh tuh hiu dulu katanya, buat balas dendam. Dipancing tuh pakai darahnya, biar hiunya datang ke dia. Sementara dia udah siap nunggu di depan baling-baling kapalnya yang udah dinyalain itu. Pas tuh hiu mau nyerang, dia langsung menghindar. Rantai yang masih ada di hiu itu kesangkut lagi di baling-balingnya. Dan tuh hiu jadi ketarik ke baling-balingnya. Dan akhirnya mati kena baling-baling kapalnya. Yufei turun nyamperin si Tongyan. Dia juga nyaksiin tuh kematian hiunya. Di akhir scene, mereka coba nyalain kapalnya lagi. Tapi nggak bisa. Ya iyalah ya, salah perhitungan. Kan baling-balingnya kesangkut rantai lagi tadi. Tongyan jadi ngerasa bersalah. Tapi, kata Yufei, mereka masih punya satu kesempatan hidup lagi. Yaitu dengan cara nembakin peluru suarnya yang terakhir. Dan ternyata mereka masih ditakdirin selamat. Karena tiba-tiba mereka dengar ada suara helikopter penyelamat yang makin ngedeket ke arah mereka. Ya, itu tadi alur cerita dari film Shark Evil. Gimana-gimana? Seru kan film hiunya? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.